wabarakatuh. Salam Yahoo. Nama saya Yusuria Jai SPD, nomor induk mahasiswa 2306 5050 10522. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 yang berasal dari Universitas Siakuala, Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai bahan uji kinerja yang saya laksanakan di SD Negeri 078471 Ewau, Desa Holi, Kecamatan Ulgau, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, pada kelas 2 dengan tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Pembelajaran 2. Demikian perkenalan singkat Yahoo. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak dulu coba diri bagus, silakan dibaguskan. Sudah nunggu, masukkan itu. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita wajib menyerahkan diri di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga anak-anak pada hari ini semangat untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Untuk itu, anak kami silakan membawa kita dalam doa. Kita berdoa, mari kita bernyanyi dengan judul Dalam Yesus 3. Ya. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Masing-masing sampai sekolah ini. Ya Tuhan, tak ada balas dari kami, hanya doa yang kami sampaikan kepadamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memulaikan proses sekolah dan mengajar. Tuhan, buka pikiran kami masing-masing. Ya Tuhan, beri kekuatan dan kesehatan pada guru-guru kami. Semoga mereka menginginkan ke dalam nama kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Sudah? Sekarang kita, Ibu mengecek kehadiran kita dulu ya. Iya. Saya sebutkan nanti nama-nama masing-masing anak Ibu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Benaya Jai. Sejak hari Bu. Happy Deswan Jai. Ada Bu. Junius Jai. Ada Bu. Felison Jai. Ada Bu. Julima Jai. Ada Bu. Samson Jai. Ada Bu. Lisna Jai. Ada Bu. Kisa Jai. Ada Bu. Fiatnus Jai. Ada Bu. Darman Jai. Ada Bu. Rikisman Jai. Ada Bu. Rista Jai. Ada Bu. Anak-anak semua, tidak ada yang sakit? Iya. Berarti semuanya semangat ya. Baik, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ya. Baik, anak-anak semua, kita bernyanyi dengan semangat ya. Ya, Bu. Setelah
dengan sehat dan bersih pada pembelajaran 1. Nah, pada minggu yang lalu anak-anak kita sudah belajar. Nah, kalau bisa ada anak-anak ibu yang bisa menyebutkan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Selalu. Ya, silakan nak. Kelasku bersih, aku bangga. Terima kasih nak, silakan duduk. Berarti pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari pembelajaran 1, yaitu kelasku bersih, aku bangga. Nah, tentu anak-anak, jika ruangan kita itu bersih, maka kita bangga. Kita semangat. Kita sehat. Seandainya ruangan kelas kita bersih. Makanya kebersihan itu kita harus menjaganya supaya kita tetap sehat dan bersih. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita mempelajari tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Baik, anak-anak ibu, pada hari ini kita mempelajari adalah tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah, sebagai subtema adalah hidup bersih dan sehat di sekolah pada pembelajaran 2 dengan muatan bahasa Indonesia dan PKN. Nah, anak-anak, karena kita belajar pada tema 4 pada hari ini, anak-anak harus mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa lisan dan dapat dibantu dengan kosakata dalam bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara cepat. Yang kedua, melalui mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasikan berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan bahasa yang santun. Jadi itulah yang menjadi konsep tujuan pembelajaran kita. Harus membaca nanti isi bacaan di atas ini, dan setelah membaca, anak-anak ibu bisa menyebutkan apa ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, anak-anak coba perhatikan. Kelihatan? Kelihatan. Bisa dibaca? Bisa. Nah, sekarang ibu suruh siswa yang bisa membaca itu di atas.
tempat sampah. Di depan kelas disediakan arena air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan, bersih. Lumpur yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja semua dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Baik, terima kasih Nak. Silakan duduk. Setelah kita membaca teks di atas ini, kita sudah membaca semua kan? Jelas membacanya? Jelas. Baik. Nah, karena kita sudah membaca, maka anak-anak apa saja yang menjadi ciri-ciri halaman yang bersih dan sehat? Apa saja ciri-ciri halaman yang bersih dan sehat? Ada anak-anak ibu yang bisa menyebutkan? Ada? Apa? Nah, yang menjadi ciri-ciri halaman kelas yang bersih adalah sampah tidak berserakan di lingkungan. Yang kedua, tong sampah tetap tersedia di depan kelas. Kemudian apa lagi? Ada pot bunga. Apa lagi setelah itu? Yang menjadi ciri-ciri kebersihan? Ada keran air di depan kelas. Ada keran air di depan kelas. Nah, ada juga kita tetap menjaga kebersihan. Kita tetap menyapu lantai. Kita tetap membersihkan jendela. Udah pernah anak-anak lakukan itu? Sudah. Sudah pernah menyapu kelas? Sudah. Sudah. Baik. Sudah pernah membersihkan jendela kaca? Sudah. Sudah. Tapi itulah yang menjadi ciri-ciri kebersihan. Nah, kemudian ada tadi keberagaman. Nah, keberagaman itu Nak, yaitu ada salah satu persatuan. Nah, bagaimana rasa persatuan itu? Apa saja rasa persatuan itu? Bisa ada anak ibu yang bisa menyebutkan? Nah, rasa persatuan itu Nak, seandainya kita membersihkan lingkungan sekolah, kita harus bergotong royong. Kita harus kerja sama. Itu namanya adalah persatuan. Kita tetap bekerja sama dengan teman. Jangan kita berantem, tetapi kita harus kerja sama. Kita tetap bergotong royong. Apa yang menjadi kerja kita? Salah satunya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan jendela, membersihkan lantai, tidak membuang sampah pada di tempat sembarangan. Kita tidak membuang sampah di tempat yang sembarangan, tetapi kita membuat sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang menjadi ciri-ciri hidup sehat dan bersih di sekolah. Nah, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Baik. Kalau sudah jelas materi kita, maka ibu membagikan lembaran kerja siswa. Mau bekerja kelompok?
bukan bekerja sendiri, tetapi bekerja kelompok. Bekerja kelompok hanya satu orang yang bekerja. Kemudian kalau sudah siap nanti ibu menampilkan di depan ini untuk menyebutkan apa soal yang sudah dijawab anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu membentuk kelompok. Nah, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Ini yang menjadi kelompok 1. Untuk kelompok 1 siapa ketuanya dulu? Ya, baik. Jadi yang menjadi ketuanya nanti anak kami Rista. Sudah? Untuk kelompok 2, siapa ketua kelasnya, Nak? Ya, baik. Jadi kalau ibu bagikan ini nanti silakan dikerjakan ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pembelajaran yang ibu jelaskan tadi. Seandainya kalau ada yang kurang mengerti, kurang tahu, silakan ditanya sama ibu ya. Ya, Bu. Ya, baik. Sudah, 2 di situ, 1 aja soalnya. Satu kamu berdua kalian juga berdua kan? Sudah kan? Baik, untuk kelompok 2, silakanlah dikerjakan sesuai dengan materi yang disajikan ya. Oke. Ya, ini berdua kalian ya. Ini sama punya. Ya. Baik, anak-anak silakan kerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dibaca soalnya, sudah kan? Dibaca soalnya, baru dijawab. Yang kurang jelas untuk membaca silakan ditanya sama ibu ya. Begitu kelompok 2 juga, kalau ada yang kurang jelas untuk dibaca silakan ditanya sama ibu. Karena ya dikerjakan. Ya ditulis. Tulis di sini. Benar ya. Nah, ini. Tuliskan cita-cita yang dipilih ini ada cita persatuan di sekolah. Apa saja yang menjadi persatuan di sekolah itu silakan ditulis. Ya. Apa yang menjadi rasa persatuan? Bagaimana rasa persatuan kalau bisa berkelompok ini kan? Bagaimana rasa persatuan kita? Kita dulu dengan bagus, baru kita menyelesaikan atau memusyawarahkan apa yang menjadi musyawarah kita. Anak ini dapat saya, menurut saya begini, menurut saya
itulah namanya kerja kelompok. Silakan ditulis. Itu juga kelompok 1. Ada yang ragu-ragu? Ada yang tidak tahu? Tidak? Baik. Bagaimana anak-anak? Sudah siap? Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Sudah siap untuk kelompok 1? Sudah. Baik. Nah, sekarang nak, Ibu menampilkan ke depan untuk kelompok 1. Siapa yang maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan maju berdiri di depan untuk membacakan hasil pekerjaan kelompoknya. Sudah? Kelompok 2 sudah siap, nak? Sudah. Baik, terima kasih, nak. Siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Sudah, Bu. Ya, silakan maju ke depan, nak. Ya, sini. Sudah? Baik, anak-anak, ibu yang lain jangan ada lagi yang menulis, silakan diperhatikan jawaban yang telah kalian tulis, dan seandainya ada pendapat teman-teman yang lain nanti silakan. Nah, sekarang mana kelompok 1-nya? Ya, silakan bacakan, nak. Ciri-ciri halaman sekolah yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan, tempat sampah tersusun rapi, tanaman tertata rapi, lakukan piket di ruang kelas, menggunakan kaset sebelum memasuki kelas, menyiram toilet setelah menggunakannya, melakukan kerja bakti, menyediakan media untuk berkreasi, melakukan kegiatan daur ulang sampah, merapikan barang setelah digunakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Baik. Nah, sekarang kelompok 2, silakan bacakan. Tempat sampah ada 2 macam, yaitu 1. Ada warna merah, 2. Ada warna kuning. Warna merah tempat sampah yang tidak cepat busuk, contoh plastik, botol, spray, dan lain-lain. Sedangkan warna kuning adalah tempat sampah yang mudah membusuk, contoh bungkusan nasi, kertas atau buku, dan lain-lain. Baik, terima kasih, nak. Terima kasih. Tepuk tangan Maria buat kelompok 2. Anak-anak, setelah dibaca jawaban di depan kelas oleh ketua kelas atau ketua kelompok, adakah pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Baik. Untuk kelompok 2, setelah dibacakan hasil pekerjaan kelompoknya oleh ketua kelompok, ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Baik. Silakan duduk kembali, nak, untuk masing-masing kelompok. Masih semangat? Baik. Nah, itulah yang menjadi kerja kelompok tadi. Yang menjadi kerja kelompok, diperhatikan ada beberapa tadi, yaitu kalau kita memasuki ruangan kelas, kita wajib melap kaki dari depan kelas. Yang kedua, kita tetap membersihkan lingkungan atau ruang kelas jika ada sampah. Kalau ada sampah di dalam laci, kita ambil, segera kita buang pada tempatnya. Kemudian tadi ada 2 perbedaan tong sampah. Ada yang namanya tong sampah merah dan ada tong sampah kuning. Nah, tong sampah merah itu adalah tempat sampah
tidak mudah membusuk. Nah, sampah yang tidak cepat membusuk itu adalah salah satunya tadi contohnya adalah plastik. Kemudian apa lagi? Botol Sprite dan yang lain-lain. Sedangkan pada sampah yang warna kuning adalah tempat sampah yang mudah membusuk. Nah, yang mudah membusuk itu adalah salah satunya adalah bungkusan nasi, kemudian kertas atau buku. Nah, itu adalah salah satu sampah yang cepat membusuk. Nah, ada pertanyaan? Udah jelas? Baik. Nah, sekarang anak-anak, ada kita mempelajari tadi. Nah, sebelumnya dulu dikumpul dulu oleh ketua kelas, dikumpul, dikasih ada di situ. Sudah? Kemudian tadi kita sudah mempelajari bagaimana rasa persatuan. Bagaimana rasa persatuan? Nah, ada tadi yang bisa ya dikerjakan lagi tugasnya. Bagaimana rasa persatuan itu? Apa yang sikap-sikap yang menjadi salah satu persatuan? Nah, silakan kerja kelompok ya. Kerja kelompok lagi. Silakan dikerjakan. Niana, dikerjakan. Sudah? Untuk kelompok 1 ini dikerjakan. Ya. Silakan kelompok 1 silakan dikerjakan dan kelompok 2 juga silakan dikerjakan. Yang lain silakan berikan pendapatmu, apalah yang menjadi jawabanmu. Ayo, sudah? Anak-anak sudah siap? Kelompok 1 sudah siap, nak? Sudah. Baik. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan apa saja sikap-sikap yang menjadi persatuan. Kelompok 1 silakan. Yang lain silakan dengarkan ya. Kemudian kelompok 2 sudah siap? Sudah, silakan maju ke depan. Baik, kelompok 1 silakan dibacakan hasil pekerjaan kelompok. Sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan kelas. 1. Mau berbagi dengan teman. 2. Bekerja bakti membersihkan kelas. 3. Piket kelas bersama. 4. Menyebut teman yang sakit. 5. Menghormati teman yang berbeda agama. Baik, terima kasih nak. Dari kelompok 2. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. 1. Mau berbagai dengan teman. 2. Kerja bakti membersihkan kelas. 3. Piket kelas bersama. 4. Menjenguk teman yang sakit. 5. Menghormati teman yang berbeda agama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Sudah bekerja keras kalian, sudah menjawab pertanyaan yang telah diberikan ibu dan sudah memahami apa yang materi yang diberikan ibu, sehingga kelompok 1 dan kelompok 2 bisa mengerjakan tugas. Silakan kembali ke tempat. Sudah? Nah, sekarang ketua kelompok silakan membawa ke depan semua LKPD. Sudah terkumpul semua? Sudah. Baik, coba didengarkan ya, didengarkan yang menjadi
kita tadi, apakah anak-anak ibu ada yang mau bertanya? Tidak, tidak. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Oke, sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak ibu sudah pintar semua, sudah bisa memahami materi yang diajarkan ibu. Nah, sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan, baik di sekolah, di tempat umum, dan di rumah. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kalau kita bersih, tentu saja kita punya iman. Yang kedua adalah bagaimana rasa persatuan. Nah, rasa persatuan itu kita harus tetap memupuk rasa persatuan, kita tetap bekerja sama, kita tetap bergotong royong secara bersama-sama. Itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, karena waktu kita sudah habis dan materi selanjutnya nanti minggu depan ibu lanjutkan lagi. Nah, sekarang anak-anak kita harus pulang di rumah, dan sebelum kita pulang di rumah tetap kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Nah, kepada anak kami petugas, silakan membawa kita ke dalam rumah. Teman-teman, mari kita menyanyi dengan judul Dengan Ada Panggil Nama Saya. 3, ya. Adalah kami di rumah kami masing-masing. Dan kami bertemu kepada keluarga kami dengan selamat. Tuhan ini doa kita yang sempurna, dan melalui doa kami dalam berdoa bersyukur. Amin. Baik, anak-anak, sekarang kita pulang di rumah, dan dari sekolah ini nanti jangan ada yang tinggal di rumah teman atau yang tinggal di jalan bermain-main lagi ya. Nanti dari sekolah ini langsung kita pulang ke rumah. Jadi sekarang karena kita mau pulang, silakan ketua kelas menyiapkan kita. Selesai.